Halo anak teknik, berjumpa kembali dengan saya Fajar, masih di channel kesayangan kalian, channel anak teknik, channel di mana memuat berbagai hal yang berkaitan dengan dunia engineering dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari teman-teman teknik semua. Hari ini akan kita coba bahas infrared thermometer yang biasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Baru-baru ini ketika sobat teknik, teman-teman teknik semua masuk ke area perkantoran, masuk ke area kerja untuk mengukur suhu badan digunakan termometer infrared. Nah, akan tetapi akan kita bahas di sini masih ada beberapa kekeliruan. Kadang kita menemukan nilai-nilai infrared itu, nilai-nilai dari pengukuran suhu tubuh itu nilainya aneh. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita buktikan dan mari kita simulasi, dan bagaimana cara untuk mengkalibrasi kita bedah bareng-bareng di channel Anak Teknik. Tapi jangan lupa sebelumnya like dan subscribe channel Anak Teknik sebagai dukungan teman-teman semua agar kami tetap eksis dan kami bisa lebih kreatif lagi untuk menyajikan konten-konten yang lebih menarik lainnya. Nah, ini adalah contoh dari infrared thermometer, non kontak infrared thermometer. Ini yang biasa teman-teman temukan apabila masuk ke ruangan kantor, masuk ke ruangan area kerja atau ke instansi pemerintahan. Kita sering diukur suhu badannya dengan menggunakan alat infrared thermometer. Nah, agar tidak salah penggunaan, mari kita coba untuk setting dan mari kita coba untuk mengakurasikan tingkat keakuratan dari termometer ini agar ketika nanti ditembakkan ke suatu objek tidak salah, atau kita tidak salah menyimpulkan oh ternyata ini temperaturnya terlalu suhu badannya terlalu tinggi, padahal sebenarnya alat itu sendiri yang tidak terkalibrasi. Jadi penyimpangan pengukuran di sini sangat berpengaruh terhadap diagnosis nanti. Bisa saja temperatur tinggi ternyata alatnya yang salah. Hati-hati. Kemudian akan saya kenalkan juga, ini saya juga bawa dua. Ini sama, ini infrared thermometer juga, tapi ini adalah standar industri. Jadi sebelumnya ada dua infrared. Jadi yang standar klinis, ini adalah infrared thermometer standar klinik atau standar kesehatan klinis ya. Kemudian ini adalah infrared thermometer standar industrial. Ini biasanya dipergunakan untuk suhu badan, kemudian suhu tubuh, suhu badan, kemudian kalau ini digunakan untuk suhu yang ekstrim buat kepentingan industri. Ini bisa sampai temperatur tinggi, sampai high temperatur. Jadi jangan salah menggunakan, kita jangan menggunakan termometer infrared yang standar industri ini untuk mengukur suhu. Tentunya tidak akan akurat dan sangat besar penyimpangannya. Kita gunakan yang termometer ini. Nah, mari kita bedah ini. Caranya bagaimana? Akan kita mencoba melakukan pengukuran suhu badan ya. Kita coba melakukan pengukuran suhu badan. Ini suhu yang terukur 36,4. Kelihatan? Ya, 36,4. Nah, sekarang kita untuk mengukur gampang, tinggal dipencet di handle-nya. Ini ada handle khusus. Tinggal kita pencet saja di sini, langsung dia akan kita arahkan ke objek dan langsung dalam 0,2 detik ini akan langsung muncul angkanya. Langsung akan muncul berapa temperatur badan kita. Saat ini saya ukur ulang ada 36,5. Nah, akan tetapi apakah ukuran 36,5 ini akurat? Belum tentu, karena kita perlu mengkalibrasi alat ini. Mengkalibrasinya dengan apa? Kita perlu kalibrasi dengan termometer yang stick, yang konvensional, termometer body contact. Nah, ini kita tempelkan di siku atau di badan, terserah, bisa di oral bisa, artinya di dalam mulut bisa, di ketiak bisa, atau kita agar simpel lagi kita masukkan ke tangan sini.
Nah, ini sudah dapat ukuran 36,2. Udah baca 36,2. Nah, 36,2 ini adalah hasil dari kalibrasi. Ini akan digunakan untuk kalibrasi termometer tadi. Jadi termometer ini tadi ketika kita ukur ulang 36,5 masih sama hasilnya. Nah, artinya apa? Ada perbedaan 0,3 derajat. 0,3 derajat. Oke ya. Bagaimana cara untuk mengkalibrasi? Jadi di sini untuk termometer yang dipergunakan untuk klinik ini atau untuk kesehatan ini dilengkapi dengan alat kalibrasinya, dilengkapi dengan fasilitas buat kalibrasi. Caranya teman-teman ini tinggal pencet aja F1, artinya temperature deviation setting. Di sini ada keterangannya. Oke. Nah, di sini ada keterangannya. F1 adalah temperature deviation setting, artinya ketika kita kalibrasi deviasinya berapa, perbedaannya berapa, ada 0,3. Berarti di F1 tadi sebentar. Ya, untuk F1 tadi kita kurangin dengan 0, artinya kalau misalnya hasil pengukurannya ini terlalu tinggi ya, berarti ya. Kalau tadi untuk termometer konvensional hasilnya 36,2. Tadi hasil dari termometer infrared ini adalah 36,5. Artinya ini lebih tinggi 0,3 derajat. Ya, bagaimana caranya? Caranya kita kurangin 0,1, min 0,2 dan min 0,3. Oke, memory advance kita masukkan. Oke, dan kita coba. Tiga 36,2. Nah, oke ya, sangat mudah. Jadi hasilnya sekarang sudah terkalibrasi. Termometer ini sudah akurat dengan cara dikalibrasi dengan termometer stick konvensional ini. Ini hasilnya lebih akurat daripada infrared termometer ini. Karena infrared termometer ini ketika jaraknya berbeda, artinya ini mempunyai akurasi tertentu agar hasil pengukurannya itu maksimum atau akurat. Kalau terlalu dekat dia juga hasilnya akan menyimpang. Kalau terlalu jauh juga hasilnya akan menyimpang. Makanya kita perlu mengkalibrasi termometer ini agar hasilnya sesuai dan agar hasil yang kita dapat itu tidak salah diagnosa. Jangan-jangan orang yang sehat kita katakan sakit karena dilihat dengan termometer ini suhu badannya terlalu tinggi dan akibatnya demam. Jangan sampai. Kita perlu mengkalibrasi. Saya rasa paham untuk masalah kalibrasi. Kemudian ini termometer ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur. Di sini ada F1 itu untuk setting. Di sini dipencet saja untuk di nomor 3 ini di memori atau di advanced setting ini dipencet, ditahan lama. Jadi pencet dan ditahan. Nah, ini F1. F1 adalah untuk temperature deviation settingnya min 0,3. Kemudian ketika dipencet lagi F2, artinya di sini untuk limitasi temperatur. Artinya misalnya kita punya standar 37,3, artinya dikatakan sudah demam. Nah, nanti ketika temperatur ini menunjukkan angka 37,4, dia akan semacam ada alarm. Jadi ada alarm overheat gitulah, semacam ini temperaturnya terlalu tinggi. Artinya tanpa kita menyimpulkan, alat ini akan memberikan alarm yang menandakan bahwa orang tersebut mempunyai suhu badan lebih tinggi daripada yang kita izinkan gitu. Kemudian ada
F3 juga. F3 hanya untuk perpindahan Celsius atau ke Fahrenheit saja untuk pembacaan. Kalau kita familiar Celsius saja, nggak usah dipindah Fahrenheit. Kemudian ada F4 hanya untuk mematikan dan menghidupkan lampu saja, cukup. Kemudian F5 laser on atau laser off. Ketika kita arahkan ke mata atau kita arahkan ke tempat-tempat yang tidak membutuhkan laser, ya matiin saja lasernya, seperti itu. Nah, kemudian ini juga dilengkapi dengan memori. Jadi memorinya sampai 30. Jadi ada 30 pengukuran terakhir yang akan termemori oleh alat ini. Jadi ini juga dilengkapi dengan memori sampai 30 pengukuran. Jadi 30 pengukuran terakhir akan dimemori dan otomatis akan ditimpa dengan pengukuran-pengukuran yang baru. Jadi kita bisa trace back pengukuran-pengukuran sebelumnya. Nah, kemudian ada lagi, ini dilengkapi dengan body temperatur dan objek temperatur. Nah, teman-teman teknik jangan sampai salah, karena di sini bisa dipindah dari body temperatur dan objek temperatur. Kalau kita untuk menggunakan pengukuran suhu badan, kita harus pakai body temperatur. Ini ada body temperatur. Akan tetapi kalau misalnya kita akan mengukur benda, kita harus memakai objek temperatur, jangan memakai body temperatur, karena nanti hasilnya akan berbeda. Kalau objek temperatur ya kita mengukur air, kemudian kita mengukur permukaan lantai atau apapun itu yang tidak berhubungan dengan body atau badan manusia. Nah, ini untuk termometer infrared yang non kontak ini, karena ini diproduksi dan ini diperuntukkan untuk kebutuhan klinis, ini hanya mampu untuk menangkap sampai temperatur maksimal 100 derajat Celcius saja. Jadi cuman sampai 100 derajat Celcius, dan nilai paling bawahnya hanya sekitar 20 derajat Celcius. Jadi 20 sampai 100 derajat, range-nya hanya itu saja. Untuk kebutuhan yang lebih daripada itu tidak bisa tercover oleh temperatur infrared, termometer infrared yang untuk klinis. Untuk kebutuhan yang khusus, yang spesifik, harus memakai termometer yang industrial. Ini sampai 1300 derajat. Oke, nanti ini seperti apa fungsinya nanti akan kita bahas di video-video kita selanjutnya. Jadi terakhir, jangan sampai salah menggunakan infrared termometer non kontak, agar pembacaan atau diagnosis teman-teman teknik semua tidak salah dan hasilnya harus akurat. Kita kalibrasi. Kemudian yang membedakan termometer klinis dan termometer industri adalah dari sisi warna. Biasanya kalau yang klinis itu warnanya lebih menarik, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang pink dan segala macam, warnanya menarik. Kemudian range-nya, untuk range-nya juga ini range-nya terbatas dari 20 sampai 100 derajat. Kalau yang ini bisa min 50 derajat sampai 1300 derajat. Range-nya lebih kecil. Kemudian akurasinya ini lebih akurat, bisa 0,1. Kalau ini bisa sampai 5 derajat. Bayangkan kalau teman-teman mengukur dengan termometer ini, justru hasilnya akan sangat tidak akurat. Itu pesan saya, gunakan alat yang sesuai, gunakan alat yang tepat untuk mendapatkan hasil yang akurat. Sekian dari saya. Tetap dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Anak Teknik, agar kita semakin kreatif dan kita semakin bisa menyajikan konten-konten yang menarik bagi teman-teman teknik semua. Salam transfer knowledge masa kini.